Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Al-aqabatus sabi'atu hiya aqabatul hamdi wasyukri. Adapun tanjakan yang ketujuh adalah yaitu tanjakan pujian dan kesyukuran. Summa alaika waffaqakallahu wa iyana bihusni taufiqihi ba'da qat'i hadhil aqabati wadh-dhufri bil maqsudi min hadhil ibadati salimati minal afati bilhamdi wasyukri lillahi subhanahu ala hadhihi ni'matil azimah wal minnatil karimah. Kemudian lazimkan olehmu, moga-moga memberikan taufik kepadamu oleh Allah dan kami dengan bagusnya pertolongan Allah sesudah menempuh ini tanjakan-tanjakan dan sesudah memperoleh dengan tujuan daripada ini ibadah yang selamat dari segala malapetaka. Lazimkan olehmu bilhamdi dengan memuji Allah, wasyukri dan bersyukur lillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'matil azimah, atas ini nikmat yang agung, wal minnatil karimah dan anugerah yang mulia. Wa innama yalzamu kadzalika li amraini, hanya saja wajib padamu oleh yang demikian itu memuji dan bersyukur karena dua perkara. Ahaduhuma, adapun pertamanya dari dua perkara, lidawamin ni'matil azimah, yaitu karena mengekalkan nikmat yang agung. Wasani luhusuliz ziyadah, adapun yang kedua yaitu karena hasilnya pertambahan. Fa amma dawamun ni'mati fali anna syukra qaidun ni'am, maka adapun kekalnya nikmat, maka yaitu karena bahwa syukur itu pengikat segala nikmat. Bihi tadumu wa tabqa, dengan kesyukuran itu langgeng oleh nikmat dan kekal oleh nikmat. Wa bitarkihi tazulu wa tahulu, dan dengan meninggalkan kesyukuran hilang oleh nikmat, wa tahulu dan bergeser oleh nikmat. Qala Allah subhanahu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah yaitu tidak merubah oleh Allah ma akan sesuatu nikmat-nikmat biqaumin pada satu kaum, hatta yughayyiru sehingga merubah oleh kaum itu ma akan nikmat-nikmat bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Wa qala azza min qail, dan berfirman Allah maha luhur zat yang berfirman, fakafarat bi an'amillah, maka ia kufur dengan nikmat-nikmat Allah.
fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, maka mencicipkan akan dia oleh Allah akan pakaian kelaparan wal khaufi, dan pakaian ketakutan. Bima kanu yasnaun, dengan apa yang tadinya mereka itu memperbuat. Wa qala subhanahu, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, tidaklah memperbuat oleh Allah dengan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lin-ni'ami awabida ka awabidil wahsi. Inna lin-ni'ami, sesungguhnya bagi nikmat-nikmat itu, awabida yaitu keliaran, ka'awabidil wahsi seperti liarnya binatang liar. Faqayyiduha bisyukri, maka ikat olehmu akan nikmat itu dengan kesyukuran. Wa amma husuluz ziyadati, adapun hasilnya pertambahan, falamma kana syukruhu qaidan ni'mati, maka kala adalah syukur itu pengikat nikmat, fahuwa yusmiru ziyadah, maka dia syukur itu membuahkan akan pertambahan nikmat. Wa qala Allahu, dan berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jikalau kamu bersyukur, sungguh aku tambahkan padamu. Walladzina tadaw zadahum huda, dan orang-orang yang beroleh petunjuk, maka menambahkan Allah akan mereka akan petunjuk yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang berjihad pada agama kami, niscaya kami berikan hidayah kepada mereka akan jalan-jalan kami. Fasayyidul hakimu, maka adapun Tuhan yang maha bijaksana, idza aradal abda qad qama, idza ra'al abda qad qama bihaqqi ni'mati, apabila melihat ia akan seorang hamba sungguh telah menjalankan si hamba dengan haknya nikmat, yamunnu alaihi, yang Allah berikan nikmat, yamunnu alaihi bi ukhra, niscaya memberikan anugerah Allah atasnya, bi ukhra, dengan nikmat yang lain. Wa yarahu ahlan laha, dan memandang Allah akan si hamba akan berhak bagi nikmat yang lain. Wa illa, jika tidak menjalankan hak nikmat, fayaqta'u dzalika, maka memutuskan oleh Allah akan itu nikmat anhu dari si hamba. Summan ni'amu qismani wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian yang mulia, setiap orang ingin hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya pengen sengsara dan pengen belangsang. Kebahagiaan yang sesungguhnya bila dia kelak mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan yang sesungguhnya bila dia telah masuk pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, maka siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia sukses, maka sungguh dia beruntung, maka sungguh dia bahagia. Oleh karena itu, ketika impian setiap orang pengen sukses, pengen bahagia, maka Imam Al-Ghazali memberikan trik, tips, kiat-kiat, langkah-langkah apa
yang harus dilalui untuk meraih kesuksesan itu. Maka dikaranglah kitab namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, metode tukang ibadah yang pengen sukses sampai ke surganya Allah Tuhan semesta alam. Maka kata Imam Ghazali tahapannya ada 7, dan malam hari ini adalah memasuki yang ke-7. Ibarat tanjakan nanjak, ini udah di puncak, udah di ke-7. Kalau di ibarat naik lift ada 7, ini ke-7-nya. Tapi enak kalau naik lift, ini pakai tangga bertahap, disebut aqobah. Aqobah itu tanjakan menuju kepada Allah, kudu nanjak. Kayak ular tangga, kalau udah nyampe 5 ketemu ular, ya turun lagi, naik lagi. Ular tangga begitu. Pernah main ular tangga enggak? Begitu. Ini tahap yang ke-7, biar saya nggak mundur begitu. Dari mulai tahapan ilmu, lolos dia tahapan taubat, seterusnya. Sampailah yang ke-6, tahapan aqobatul qawadir, celaan-celaan. Akhlak yang tercela kudu dibuang dari hati. Sebab yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena itu malam hari ini biar langsung aja nggak mundur jauh, memasuki tahapan yang ke-7. Siapa yang pengen sukses, maka tahapan yang ke-7 ini harus lolos. Harus lolos. Tahapan yang ke-7 ibarat sekolah dari TK menuju SD tahapan 2, SMP tahapan 3, SMA tahapan 4, S1 tahapan 5, gitu ya. S2 tahapan 6, S3 tahapan 7. Baru udah mentok, udah mentok. Begitulah tahapan. Dan ini nih, kita berbicara tahapan yang ke-7, yaitu aqobatil hamdi wa syukri. Langkah yang ke-7 kalau pengen sukses, kudu memasuki langkah tahapan pujian kepada Allah dan kesyukuran kepada Allah. Jadi hidupnya yang dibolak-balik alhamdulillah. Saban hari enggak lepas alhamdulillah. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Doa yang paling tinggi alhamdulillah. Maka saudara kalau disuruh mimpin bingung, nggak apal-apal dari dulu doa, suruh mimpin doa langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah turun. Emang doa paling tingginya doa kata Kanjeng Nabi alhamdulillah. Itu paling tingginya doa. Sebab Al-Quran bilang wa akhiru da'wahu, udah paling mentok doa itu alhamdulillah. Gitu, udah alhamdulillah, udah paling tinggi alhamdulillah. Itu begitu. Kata Imam Ghazali, bila Anda telah lolos dari tahapan bisa menghilangkan ujub, bila bisa menghilangkan dengki, bisa membersihkan hati daripada sombong, apalagi riya, pokoknya halak-halak tercela tuh di aqobah yang ke-6.
Bila udah selesai itu, maka Anda kudu bersyukur sama Allah. Setelah melampaui tahapan ke-6, telah berhasil ibadahnya, selamat dari segala macam keriaan, kedengkian, ujub, sombong, segala macam akhlak tercela. Bila itu telah kita bisa mampu membersihkan hati, sudah paham yang dipandang oleh Allah adalah hati, dan sumber segala kehidupan adalah hati. Senangnya kita bukan di duit, tapi di hati. Susahnya kita bukan di duit, tapi di hati. Di hati. Senangnya kita bukan di rumah mewah, tapi di hati. Susahnya kita bukan di rumah reot, tapi di hati. Maka sumber bahagia adalah hati. Hati. Sumber bahagia. Hatilah bisa bahagia. Capek, hati bisa capek. Hati punya pendengaran. Hati di dalam kitab Syarah Sitin, wa'lam anna lil qalbi udunaini wa ainan wa lisanan. Hati itu ada dua telinga untuk mendengar, ada lidah untuk bicara, ada mata untuk melihat. Maka sumber bahagia adanya di hati. Siapa yang pandai mengelola hatinya, dia bahagia meski berkekurangan. Siapa yang tak pandai mengelola hatinya, dia sengsara meski dia bergelimpangan harta. Boleh tanya anak-anak yang tukang ngajuin proposal maulid tuh, suka cuap-cuap. Mau ngomong cawe-cawe gak enak, jadi cuap-cuap. Kata dia, orangnya mah miskin tapi nyumbangnya gede. Si itu orangnya mah kaya tapi kecil. Suka dikata begitu. Ini berbicara hati itu. Yang dibicarakan adalah hati. Hati. Maka kesyukuran ini adalah puncaknya ada di hati. Bila Anda telah lampaui tahapan ilmu, tahu kita tentang betapa luhurnya Allah, betapa rendahnya kita, kotor kita, tahapan 2 bertaubat, ada kendala, ada rintangan, ada motivasi. Kemudian udah termotivasi kita, kemudian ada aja penyakit hati, lolos, itu baru tahapan kesyukuran, tahapan puji-pujian. Bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Ya atas nikmat besar yang Tuhan berikan kepada kita, atas anugerah mulia yang dilimpahkan kepada kita, maka kita patut bersyukur. Sebab kesyukuran itu adalah ibadahnya para malaikat, kesyukuran itu ibadahnya para wali, kesyukuran itu ibadahnya para nabi, kesyukuran itu ibadahnya ahli surga, dan kesyukuran itu ibadahnya Nabi besar Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, dan kita dituntut untuk ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tahajud sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu ta'ala sebagai istri yang serumah, ngapain sampai kayak gitu-gitu amat Nabi? Udahlah, engkau kan udah dijamin masuk surga. Nyantailah, hiburan kayak ke puncak, kayak hiburan ke Guci, anyar kayak ente kan udah pasti surga. Ngapa sampai ibadah kayak gitu-gitu amat? Kan udah pasti surga engkau. Afala akunu abdan syakur. Apa saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ibadahnya Sayyidul Awwalin wal Akhirin adalah ibadatus syukur. Ibadah syukur. Semuanya karena syukur. Istighfarnya Nabi 100 kali bukan karena punya dosa, karena syukur sama Allah. Banyakin memuji, muji mulu, muji sama Allah. Banyak muji aja. Kenapa? Karena ibadah, kesyukuran sama Allah. Semuanya muji, begitu muji. Jadi ibadah para nabi, ibadah malaikat lah. Dosa kagak ada malaikat, tapi bersyukur. Syukur. Nabi Adam ketika bangkis, alhamdulillah, syukur. Nabi Nuh ketika Allah selamatkan daripada tenggelam, maka Nabi Nuh bersyukur sama Allah. Fa idastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Bila kau telah selamat dan kaummu di atas bahtera banjir besar, ucapin alhamdulillah. Ibadah para nabi itu adalah memuji-muji Allah. Nabi Ibrahim sebagai bapa 3 zaman, dia doa juga sama Allah, alhamdulillah alladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq wa inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibadahnya para nabi semuanya pada memuji-muji Allah. Ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ibadah. Ketika udah masuk surga, alhamdulilladzi adhaba annil hamma wal hazan. Orang di surga, alhamdulilladzi adhaba annal hazan inna rabbi laghafurun syakur. Alhamdulillah, Allah hilangkan kesedihan. Udah injak surga. Intinya kesyukuran adalah ibadahnya orang-orang saleh. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah engkau bersama, enggak perlu menjadi berat, bersama orang-orang yang tulus mengabdi kepada Tuhan. Malaikat, para nabi, para rasul, para wali, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidus salihin habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di tahap yang ke-7 ini keseharian memuji-muji Allah, muji-muji Allah. Nabi, kenapa para wali banyak baca sholawat? Terima kasih sama Nabi yang kerjaannya muji-muji Allah. Ngapa diiming-imingin biar duitnya banyak? Ya, kelasnya baik. Baik kalau dikasih singkong. Nih kalau baca sholawat ente masuk surga. Ya, surga lagi. Hari gini gue lagi perut lapar. Begitu.
Emang bayi mau kelasnya. Hah? Singkong apa bubur ya? Kayak bubur. Inilah bubur. Kelasnya ya baik, nggak apa-apa. Orangnya udah ngaji juga, iya kelihatannya doang udah ngaji jenggotan, masih baik. Kudu diiming-imingin, nggak apa-apa. Iming-imingin nggak apa-apa. Biarin kelasnya. Itu berbeda. Berbeda, nggak apa-apa. Iming-iming. Kenapa kita kudu bersyukur sama Allah? Apa pentingnya kita bersyukur sama Allah? Kata Imam Ghazali, wa innama yalzamu kadzalik li amraini. Setidak-tidaknya ada dua faktor mengapa kita penting memanjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah. Dan syukur itu bukan sekedar alhamdulillah, sikap hati yang melahirkan mulut alhamdulillah, yang melahirkan tangan berbuat kebaikan, yang melahirkan kaki melangkah ke tempat yang baik, yang melahirkan mata memandang yang baik, yang melahirkan telinga mendengar yang baik-baik, yang melahirkan lidah bertutur yang baik-baik. Itulah asli syukur. Kalau alhamdulillah baru secuil dari pujian, belum kesyukuran. Sebab syukur itu adalah sarful abdi ala jami'i ma an'amallahu ta'ala alaihi, mendayagunakannya seorang hamba seluruh nikmat yang Tuhan berikan. Dan itulah kesyukuran yang sesungguhnya. Mengapa kita kudu bersyukur sama Allah? Apa pentingnya kita bersyukur sama Allah? Penting kita bersyukur. Syukur apa aja. Sahabat Nabi di depan Nabi bilang alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani musliman wa ja'alani min ummati sayyidil mursalin. Terima kasih ya Allah, saya jadi muslim, dan terima kasih saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih. Begitu. Bersyukur jadi muslim. Nih, orang bukan kita iman yang megangin, terserah Allah. Allah itu muqallibul qulub, tukang bolak-balikin hati. Begitu. Terserah Allah. Itu enggak ngaruh, terserah. Maka pentingnya kesyukuran ada dua faktor. Kita kudu bersyukur sama Allah. Pertama, lidawamin ni'matil azimah, untuk ngekelin, untuk melanggengkan nikmat itu biar enggak lari dari kita. Begitu. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, faman syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat itu, maka sungguh dia telah menyancang nikmat itu dengan tambang yang kuat. Wa man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tak pandai bersyukur, maka dia sebetulnya sedang berupaya untuk melepaskan nikmat itu dari dirinya. Maka yang pertama, alasan pentingnya kesyukuran sama Allah supaya nikmat yang ada lestari, langgeng,
abadi kagak hilang. Itu kesyukuran. Kedua, kenapa perlu bersyukur? Supaya diberikan tambahan nikmat yang belonan ada. Itu bersyukur. Jadi syukur itu dua hal. Mengapa penting bersyukur? Satu, agar nikmat kagak kabur, langgeng, abadi, lestari. Kedua, agar ditambahin lagi nikmat yang lain. Bersyukur. Begitu. Emang apa nikmat supaya langgeng? Sebab kesyukuran itu adalah tambang pengikat nikmat. Jadi pengikat nikmat itu syukur. Dengan kita bersyukur sama Allah, nikmat abadi. Dengan kita bersyukur sama Allah, nikmat langgeng. Bila kita tak pandai bersyukur, maka nikmat akan hilang dari kita dan diberikan kepada mereka yang pandai bersyukur. Itulah Ibnu Athaillah juga mengutip. Dia kan belakangan 709 wafat Ibnu Athaillah. Artinya abad ke-7 dia. Al-Ghazali wafat 505, 200 tahun. Kurang lebih begitu. Maka kalimat Al-Ghazali kemudian dibuat sebuah puisi dengan bahasa sastra yang tinggi. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Begitu hikam. Ngutip dari Al-Ghazali kata-katanya semuanya orang belakang. Dengan bersyukur nikmat abadi. Dengan bersyukur nikmat langgeng. Dengan tidak bersyukur nikmat hilang. Dengan tidak bersyukur nikmat akan punah dan pergi dari kita. Begitulah. Maka siapa yang nikmatnya pengen abadi kudu bersyukur. Mana dalilnya? Yang membuat nikmat itu kabur gara-gara kurang pandai bersyukur? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang kata nasib, salah. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib. Enggak ada. Di tafsir kitab mana aja mak tu nasib. Nikmat maknanya. Mak tu nikmat. Ada Syekh Singkiti. Kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Tafsir Quran bil Quran. Quran itu kalau global nanti diperinci. Kalau tidak dimengerti mujmal maka ditafsir. Dalam ayat yang lain, wadzalika bi anna Allah lam yughayyir ni'matan an'amaha. Ni'mah. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, kagak bakal ngerobah tuh ngilangin nikmat yang ada pada satu bangsa sehingga bangsa itu ngerobah nikmat itu sendirinya. Bila bangsa itu nikmat yang diberikan disyukuri, nggak bakalan hilang. Bila kemudian nikmat itu kagak disyukuri, pastikan hilang. Tuh bangsa. Kalau bangsa ngomong negara, panjang dah kalau ngomong negara, kelamaan kita usulnya. Ngomongin diri. Kalau kita pengen rambutnya nggak beruban, nggak beruban.
dari kecil jangan maksiat. Sebab yang membuat rambut jadi putih karena pegel pala kita sama kelakuan kita. Aduh, begitu. Maka dari hitam berubah jadi putih. Di pintu keluar ziarah ke Nabi, atau sekarang nih pintu mau masuk menuju Raudhah sekarang, disitulah dikubur Imam Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Di pintu itu umurnya 180 tahun, nggak ubah. Gigi aja nggak rontok, nggak kayak kita. Kaki nggak ada, uratnya pada asem, nggak ada. Ditanya, limada, kenapa? Saya jaga dari kecil, dari maksiat, maka Allah jaga juga dari berbagai yang kayak orang-orang itu. Begitu, dijaga. Kesyukuran. Maka saya kalau ada kawan-kawan dagang tuh ngeluh bisnisnya menurun, pasti yang saya tanya pertama, bagaimana dengan zakat? Bukan sedekah nih, bukan sedekah. Saya nggak nanya tahajudmu, saya tanya sholat subuhmu. Begitu. Tahajud mah sunnah. Begitu. Saya tahajud 100 rakaat, nggak penting. Subuh sholatnya kagak, nggak ada hitungannya. Saya sedekah, bukan sedekah, zakat. Bagaimana? Itu pasti yang kita tanya. Karena tahapannya ke sana. Hilangnya nikmatnya ada apa? Treble ini gitu. Itu mesti gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah enggak bakal ngilangin nikmat selama si hamba tidak ngilangin nikmat itu. Jadi yang membuat nikmat hilang ya kita. Hakikatnya Allah gara-gara tak pandai bersyukur. Tak pandai bersyukur. Mungkinlah kayak kita punya negeri begitu, kayak begini orang ribut mulu. Ya karena kita kurang pandai bersyukur. Saya berharap dari dulu nggak tahu siapa yang bisa bantuin. Partai nggak usah banyak lah, 2 aja. Partai merah sama partai putih. Kan merah putih itu bendera itu 2 aja, satu jadi penguasa, satu jadi pengawas, satu jadi pengawas, satu jadi penguasa. Enak, stabil gitu. Yang kayak begini nih Amerika, partai dari tahun 2 aja stabil, program bernegaranya enak, nggak gontok-gontokan 2. Begitu 2 aja, nggak usah banyak. Partai itu 2. Begitu. Dan saya berharap secara jujur nggak tahu siapa yang bisa. NU jadi partai kita, Muhammadiyah jadi partai. Saya pengen NU jadi partai. Udah duduk aja, jangan jadi ormas, duduk aja jadi partai. Akur Datuk Muhammadiyah NU gabung jadi satu, namanya koalisi. Udah menang mulu saban tahun. Begitu. Orang 2/3 Muslim, banyak 87%. Dan kalau nggak NU Muhammadiyah. Maka tahun ini presidennya NU, wapresnya Muhammadiyah. Tahun depan presidennya Muhammadiyah, wapresnya NU. Terus saja, nggak puyeng bernegara, enak. Jangan kayak begini, begitu nggak usah jadi ormas saja, akhirnya liar kemana-mana, gontok-gontokan aja beda partai doang, jadi ribet. Padahal diizinkan juga untuk begitu, jadi enak, jadi biar bahagia, balik aja, jadi nggak repot, negara juga enak. Gitu. Kalau nggak Muhammadiyah NU udah yang mimpin, kalau nggak NU Muhammadiyah udah enak lah, begitu enak. Gitu. Sidang isbat juga nggak ribut-ribut amat di bawahnya, gitu. Karena akur dan koalisi gitu kan, ada enak dah. Begitu. Dan bernegaranya biar apa? Biar muncul keadilan sosial. Kayak begitu enak. Jangan banyak-banyak.
Kalau banyak kayak begini, ya repot. Begitu duit negara. Kalau partai dua, satu partai disumbang, gak usah banyak, 1 miliar oleh negara. 2 partai 2 miliar, masih banyak. Kalau 17 miliar, itu kalau 1 miliar. Kalau 1 triliun, tinggal itu. Kan banyak duit. Coba tuh buat beli cendol, yang ngaji malam Kamis kan lumayan. Biar nggak puyang-puyang amat. Sebagai kesyukuran dari rule nikmat kemerdekaan. Begitu. Cuman siapa tuh yang bisa kayak begitu tuh ngebalikin, jangan begitu. Enak. Jadi nggak banyak kong kaling kong. Begitu. 2 doang, jadi enak. Ada bawang merah, ada bawang putih, begitu. Kalau ini kan nggak jelas. Ada yang depannya enggi, di belakang enggak. Susah. Banyak partai. Puyang. Begitu kita. Kesyukuran. Supaya apa? Supaya nikmat nggak hilang dari diri kita. Bersyukur sama nikmat tuh. Bersyukur. Kalau kita bersyukur, nikmatnya bakal dijaga sama Allah. Jadi kalau kita punya nikmat hilang, maka karena kita kurang pandai bersyukur. Itu aja. Sebab Allah nggak bakal ngilangin nikmat selama si hamba tidak ngerubahnya dengan tidak bersyukur. Artinya Allah nggak bakal ngilangin nikmat asal kitanya maka dengan kita tidak bersyukur itulah nikmat jadi hilang. Jangan salah. Maka cara menyebutnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada satu bangsa enggak bakal dicabut selama hamba tidak meminta dicabut dengan tidak bersyukur. Sebab waman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa pandai bersyukur sebetulnya lagi ngikat nikmat supaya tidak hilang nikmat itu. Begitu. Bila kaki kita banyak penyakit, diingat-ingat dulu-dulu jalan kemana, Bongkaran Tanah Abang, ke Perumpung, Tegal Rotan, Pondok Serut jalan juga, gitu, nggak jelas, Parung dah, begitu. Ya sekarang ini sisa-sisa kemarin, alhamdulillah udah main ke masjid. Coba kalau masih di Tegal Rotan, kan malu juga kalau tiduran di sono ya kan. Allah kan baik. Begitulah saudara. 1 dalilnya. 2 fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi. Fakafarat bi an'umillah, maka itu negeri kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kufur. Lihat bangsa Saba. Begitu laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin washimal. Apa yang dituntut? Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Washkurulah. Akhirnya enggak mau, fa'aradu. Enggak mau. Fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum jannatai ukulin khamtin min sidrin qalil. Apa itu ujungnya? Itulah itu bangsa Saba. Apa aja nikmat besar. Begitulah ada satu kampung lagi, satu negeri yang tidak. Negeri apa ini? Kala itu dalam satu tafsirnya adalah negeri Makkah. Bagaimana tidak bersyukur ada Nabi Muhammad kala itu? Akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf. Allah kasih kelaparan.
Allah kasih rasa ketakutan, kecemasan. Negeri yang tidak pandai bersyukur, meski negeri itu berlimpah ruah harta kekayaan negerinya, kekayaan alamnya, tapi penduduknya kekhawatiran. Yang diomongin oligarki kayak ada Tuhan. Kenapa? Karena kurang pandai bersyukur. Yang ada lapar, yang ada ketakutan, gara-gara kurang pandai bersyukur. Orang yang kurang pandai bersyukur, Allah akan kasih musibah. Bagaimana musibahnya? Kelaparan. Kenapa kelaparan? Kurang duit. Kenapa kurang duit? Usahanya mencret apa macet sih? Ya begitu dah. Wal khauf. Kenapa ketakutan? Jadi banyak ketakutan. Karena kurang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur biasanya. Berarti kalau kita pandai bersyukur, Allah berikan kita kekenyangan. Allah berikan kita keamanan. Kalau pandai bersyukur. Karena kita kurang bersyukur, Allah kasih ditimpakan kelaparan. Maknanya nikmatnya hilang, jadi kelaparan. Negeri sendiri susah cari kerja. Maksudnya orang asing, ya kan kita kagak bersyukur gitu. Kalau bersyukur ya enggak. Kitanya kurang bersyukur. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat merdeka. Itu nikmat. Sudahkah kita benar mensyukuri nikmat kemerdekaan? Cara bersyukurnya dengan bagaimana? Dengan kita berpesta pora, mabuk-mabukan yang enggak. Apakah begitu terima kasih sama pahlawan yang darahnya dibuang? Dipikirin bersyukurnya bagaimana. Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Begitu. Kan satu bangsa, ini bangsanya mengapain? Pakaian ini, kelaparan, ketakutan, penyebabnya kurang bersyukur. Mana lagi? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. 3 ayat aja udah cukup. Udah banyak dalil untuk ngikat nikmat kudu syukur. Syukur itu melestarikan nikmat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah enggak bakal nyiksa Anda in syakartum, jika Anda bersyukur. Jadi kalau ada azab, maknanya kurang bersyukur. Allah enggak bakalan nyiksa kita kalau kita bersyukur. Beriman. Jadi Allah tidak bakal menyiksa hambanya yang mukmin, yang pandai bersyukur. Makin terus nikmat yang dikasih, asal bersyukur. Dia dagang punya 1 kios jadi 2 kios, dari 2 jadi 3, asal bersyukur. Kalau sudah nggak bersyukur, udah dah bakalan hilang nikmatnya. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna linni'ami awabid. Nikmat itu liar, kayak binatang di hutan belantara, liar. Ada kuda di Sumbawa namanya kuda liar. Nikmat itu liar. Nikmat itu punya karakter liar. Bagaimana biar enggak liar? Faqayyiduha bisyukri. Maka binatang tuh kudu dicongok hidungnya. Kalau hidungnya udah dicongok, ditariknya nurut. Maka caranya bersyukur. Banyak-banyak terima kasih sama Allah. Itu mau waktu susah, tahajud, nangis-nangis sama Allah, ya Rabb. Saya tahajud, ya Rabb. Tadinya saya mau 100 ini, Rabb. 100 Tuhan.
Cuman kan hujan jadi bocor. Saya baru 2 rakaat kan kudu nadain air. Tadinya mau 100 ini Tuhan, mau 100. Cuman kan bocor. Jadi 2, keganggu tahajud juga, kudu ngelapin. Berilah saya rezeki ya Allah. Biar bisa dandanin rumah. Biar enggak bocor. Jadi tahajud juga enak, bukan 100 bisa 200 ini. Udah rumahnya gedong ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini kurang pandai syukur ini. Waktu dia pakai lampu templok, damar kata orang, lampu kayak macam obor, itu pakai minyak tanah. Dia baca Quran aja, baru seain kena angin mati lagi, baru seayat kena angin mati lagi, ngeluh lagi. Tuhan, lihat kalau pakai lampu kayak begini mah tuh ngaji Quran aja keganggu. Padahal saya pengennya sejud sih Tuhan, kasihlah hamba uang biar bisa masang listrik. Kalau meteran listrik, lampu nggak mati-mati, angin gede juga. Udah dikasih listrik, mau bukannya baca nonton TV, Ada nggak yang kayak begitu? Ya Allah, nggak ada, alhamdulillah. Jadi nikmat itu memiliki keliaran, kayak binatang. Lihat, faqayyiduha bisyukri. Ikat dengan kesyukuran. Syukuri aja. Kalau kita bersyukur nggak bakal hilang nikmat, beneran. Mau orang lagu apa kayak orang, biar tambahin lagi asal syukur. Jadi pentingnya syukur untuk melanggengkan nikmat. Begitu, melanggengkan nikmat. Kedua, mengapa kita harus bersyukur? Supaya dikasih tambahan. Tambah. Berapa tambahannya? Minimal 3. Minimal 3. 300%. 3 kali lipat. Tambahannya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. La azidannakum itu ada lam, namanya lam taukid. Ada nun, azidan, nun namanya nun taukid. Ada tasdid, namanya tasdid itu saqilatut taukid. Makanya Nabi bilang, mana kosomalun min sodaqah bal yazdad, ada lam, bal yazdad ada nun, bal yazdad ada tasdid. 300% kalau bersyukur. Kalau bersyukur nikmat. Kalau Anda bersyukur dari nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan beriman yang benar, beramal soleh yang banyak, la azidannakum, ku tambahin. Ditambahin, enggak di akhirat, di dunia. Di dunia ditambahin, di kubur ditambahin, di akhirat ditambahin. Kalau bersyukur. Lihat tuh orang mancing, bagaimana kalau kailnya tidak dikasih umpan, kira-kira dimakan ikan enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kata ikan ente pelit. Apa? Kata ikan apa? Ente pelit. Kalau pengen dibagi Tuhan, syukur dulu dengan cara berbagi. Kalau lu berbagi, nanti Tuhan bagi lebih gede daripada yang lu bagi.
Ikan aja paham antara pelet biasa sama keju kerak. Ngerti kan? Begitu. Apalagi cacing yang nggak bayar kan dikit, tapi betok dapatnya. Tahu betok enggak? Ya. Begitu. Bersyukur. Kalau bersyukur ditambahin, udah syukur aja. Pagi alhamdulillah kami masih dikasih hidup ya Allah, ini aja nikmat darimu, udah syukur. Ntar dikasih gampang rezekinya. Syukur belum? Kopi nasi uduk NU PKS nasi uduk plus ketupat sayur begitu, nasi uduk alhamdulillah, terima kasih. Mau tidur, makasih ya Allah, Kau kasih hidup sampai nih malam. Saya yakin banyak kekurangan, saya taubat dulu Tuhan sebelum mata merem. Andai Kau mau cabut, saya udah taubat, tapi saya pengen melek lagi. Dengan taubat ini moga besok pagi dikasih jalan kemudahan. Sebab istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfar sebelum tidur itu. Minta sama Allah. Itu sebelum tidur, ya Allah istighfarnya kalau dia nonton bola kalah. Astagfirullah. Jagoan gua kira menang. Itu enggak ada ganjaran. Kalah. Bersyukur. Nanti ditambahin. Kenapa? Ketika syukur itu mengikat dan melestarikan nikmat, maka kesyukuran itu akan melahirkan nikmat yang lain sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Bagaimana orang mensyukuri nikmat ngaji? Walladzina tadau, orang-orang yang beroleh hidayah kalau bersyukur, zadahum huda, tambahin lagi hidayah yang lain gara-gara kesyukuran. Orang dapat iman, dia bersyukur dengan iman, maka ditambahin lagi. Tambahin lagi, umurmu segitu-gitu aja tapi berkah, usahanya mah begitu-begitu aja tapi berkah gara-gara bersyukur. Lihat orang dulu, ini orang dulu kenapa bisa ngasih warisan banyak rumah-rumah yang ditempatin oleh kawan-kawan kita di Betawi, rumah warisan, betul nggak? Kenapa? Karena mereka pandai bersyukur. Kalau dapat nikmat, orang dulu, mak beli sepeda, tar dulu, kita ziarah dulu ke luar Batam, ziarah dulu ke Empang, ada yang ziarah ke Banten, ada yang ziarah ke Cirebon gitu, ziarah dulu ke Cirebon, syukur. Nggak kayak kita. Maka mereka karena bersyukur ke luar Batam, kalau bisa penikmat. Kadang mau makannya di makam wali, makannya bawa nasi dari rumah timbel, makan di sono. Kenapa? Syukur. Maka bisalah ninggalin warisan. Nggak kayak kita. Lagi susah nih dagang mencret. Ya Allah, wirid-wirid luar Batam, sampai merem-merem. Kalau belum gol, udah gol nih. Ya Allah, Gucci, Puncak, Karangbolong, Anyar gitu. Emang begitu. Maka kita mau tetap susah karena salah cara bersyukur. Ada orang dulu, coba perhatiin kakek nenek kita, kalau dapat nikmat ini, orang Jawa tuh ada sedekah bumi gitu. Panen raya, kita sedekah sama Dewi Sri. Ya Dewi Sri itu maksudnya bininya namanya Sri Wahyuni ya gitu. Ya syukur, ya Allah, syukur ya, nggak apa-apa, syukur nggak apa-apa.
Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, berjuang di agama kami, ngaji dideres, diulang-ulang, wis pasti cepat pinter. Sebab lanahdiyannahum, pakai lam, pakai tasdid, pakai cepet. Nggak kayak kita, namanya jiro, ngaji ditaro, ngaji ditaro, begitu. Pakbul ditepak ngebul, gitu. Maklumlah 2 minggu kagak dibaca-baca itu kitab, ketemu lagi 2 minggu, begitu. Akhirnya ngebul, begitu. Emang ada yang kayak begitu? Nggak ada. Insya Allah. Deres. Kalau nggak deres ilmu nggak nempel. Gimana itu tahu ini tahu itu? Ya dideras. Kalau nggak deres nggak bisa. Dideras. Itu kayak duit aja kan, kalau dideras semua tahu kita. Ini 1.000 nih, ini 2.000, ini 5.000, ini 10.000. Kan dideras, sering dipegang-pegang ya kan. Apal orang buta aja apal tahu. 2.000 nih kata orang buta. Karena sering ngederas. Maka kita orang dideras. Nikmat begitu. Disyukuri. Orang-orang yang bersyukur sama nikmat Allah, lanahdiyannahum subula. Syukur. Analogi sederhana begini. Seorang bos yang bijak bila melihat karyawannya benar-benar bersyukur pada posisi yang diberikan, maka akan dinaikin lagi jabatannya untuk naikin gajinya dia. Bos, karena dia layak untuk duduk di posisi itu menurut bos. Begitu Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana. Bila si hamba ini benar-benar syukur, malamnya benar-benar melek dan mendikir, maka Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lain karena dia pantas dapetin itu. Kalau bersyukur, melek. Begitu. Malam itu tempat kesyukuran sama Allah. Ya Allah, maling. Ini maling. Jangan sampai kita orang majlis kalah sama maling. Maling itu paham yang namanya malam waktu mustajab. Ini maling nih. Maling paham malam tuh waktu mustajab. Maka kalau nyolong seringnya maka dapat. Emang kalau malam berkah. Maling ngerti kalau malam tuh kita orang majelis kalau nggak ngerti malam tuh berkah, kalah derajatnya ama orang malam itu. Banyak nafahat robbani. Kalau pengen kita tinggi derajatnya, malamnya melek. Beneran. Nggak ada orang yang tinggi derajatnya siang, nggak ada. Malam. Ada satu negeri orang jadi presiden gara-gara malam diputusinnya. Malam. Begitu. Malam. Pengumumannya siang atau malam? Awas, jangan dicatat. Nanti yang kayak gini dicatat. Kalau diceritain begitu aja cepat masuk. Bingung saya. Jadi malam tuh banyak nikmat malam. Melek. Malam tuh melek. Begitu. Kalaulah kita termasuk orang yang mohon maaf disebutnya enggak dikejar-kejar oleh kantor, malamnya melek. Bentar, putar taspek, udah bengong aja, yang penting malam melek dah. Malam tuh bengong juga nggak apa-apa, tapi jangan main Mobile Legend. Udah bengong aja, merenung.
Tafakur. Gitu. Apa kata tafakur? Tafakur ilmu. Hebat gue ini, pinter apa aja bisa. Hebat gue. Jawab lagi ya mati. Lu hitung jenggot lu ada berapa? Nggak tahu. Lu ngaku pinter. Jenggot sendiri aja gak tahu jumlahnya berapa. Gitu. Nah, terus saja kita mau baca Quran, mau apa ya lah, merenung, mau tolak kitab apa aja malam melek, malam melek. Sebab mujahadah, wali nggak ada yang diangkat jadi wali siang. Ma'uqidat li waliyin wilayatun ila fil lail. Tidak ada Allah angkat orang jadi wali kecuali malam hari. Nabi aja Isra malam. Nabi Musa dapetin Taurat malam. Wah, orang tuh dikasih rezeki banyak gara-gara malam. Gak usah banyak, baca sholat berapa ya, tengah jam lah, sholat Muhammad 3100. Bentar, malam tapi bacanya malam. Dahsyat. Malam, jangan siang, malam, melek malam. Nikmatnya besar, beda nilainya malam sama siang, beda, begitu. Malam, wa ayatul lahumul lail, satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adanya malam. Pengen besar malam. Jadi ngorak-ngorak rezekinya malam, mungutinnya siang. Siang buka warung. Meleklah dikit malam. Tuhan bila melihat hambanya benar-benar bersyukur aman nikmatnya, maka dianugerahi nikmat yang lain. Kalau enggak, bakal disetop. Begitu, bakal disetop sama Tuhan. Maka bersyukur agar supaya nikmat itu langgeng dan agar diberikan nikmat-nikmat yang lain. Ini penting bersyukur. Apa aja syukuri, dikasih nikmat yang lain, bersyukur. Alhamdulillah, syukurnya. Alhamdulillah. Banyakin alhamdulillah. Orang muji alhamdulillah, orang nyela alhamdulillah, dagang untung, dagang rugi, bener nih, latihan biar bisa alhamdulillah. Sebab ini adalah kunci segalanya. Alhamdulillah ada 8 hurufnya. 7 apa 8?